Oke, selanjutnya kita move ke narasumber kita yang kedua, ada Ibu Dokter Aas Siti Solihat MPD. Beliau adalah seorang ketua lembaga beliau adalah seorang ketua lembaga pengembangan dan penelitian Universitas PDIQ Jakarta, juga ketua Bilki Center. Insya Allah Bu Dr. Aas akan menyampaikan materinya terkait Al-Quran dan mindfulness. Nah, untuk teman-teman Genji wajib banget disimak yang sering overthinking. Insya Allah Bu Aas akan menyampaikan jawabannya. Kepada Bu Aas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ibu moderator, apa nih moderator ini? Yang moderator boleh. Yang moderator boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati founder kita ini eh, salah satu generasi yang memang harus kita contoh ya, ya luar biasa. Bukan hanya pemaparannya yang luar biasa, tapi kiprahnya juga yang konsisten untuk terus membumikan Al-Quran, menajamkan kajian-kajian kita mengenai Al-Quran dengan kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih beberapa kali sudah bergabung bersama Mas Rizky eh, di Antasalam ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah hadir di kegiatan kita. Ada sekitar 76, Masya Allah ya. Di tengah persiapan tahun baru. Ya orang masih hiruk pikuk dengan pulang kampung dan lain-lain. Mungkin para mahasiswa sudah mulai libur UAS dan pulang kampung masing-masing. Mudah-mudahan masih bisa menyimak kegiatan online kita ya. Dan ini tentunya insya Allah akan memberikan angin segar untuk kita semua untuk terus komitmen untuk terus menjalani hidup. Karena katanya tadi 2 kali hidup 2 kali mati. Itu artinya udah warning untuk kita ya. Dan kalau sudah tanda uban sudah ada, nah itu sangat mengingatkan saya terutama. Karena di sini saya generasi milenial, bukan generasi Z. Nah kalau sebagian yang ada di audiens ini pasti generasi Z ya. Kalau saya milenial, sudah pasti ada tumbuh uban. Nah itu sudah menjadi pengingat untuk saya. Maka materi ini akan saya sampaikan juga menjadi pengingat untuk diri saya terutama dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Baik teman-teman semua, untuk kajian malam ini kita akan mengambil tema tentang Al-Quran dan mindfulness ya, di mana ini memang agak kajian yang saat ini sedang sedang rame-ramenya diperbincangkan. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat data ya. Jadi saya tidak bisa berbicara panjang lebar kalau data di lapangannya itu biasa-biasa saja. Ternyata bagi generasi Z nanti dijelaskan bahwa angka depresi itu angka keempat dunia ya. Itu bukan lagi kanker, bukan lagi jantung. Ternyata depresi itu salah satu angka kematian yang mendominasi para generasi Z dan juga generasi milenial tentunya. Baik, untuk sebelumnya mungkin teman-teman di sini pasti sudah tahu ya apa itu mindfulness dan lain-lainnya, dan akan saya sedikit saja saya akan berikan pandangan untuk agar diskusi kita lebih terarah ya. Boleh dilanjutkan? Oke, ya. Nanti kita akan berbicara mengenai the power of mindfulness, terus urgensinya, dan bagaimana Al-Qur'annya dan pilarnya apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam kondisi tadi itu, dalam kondisi cemas, dalam kondisi depresi dan lain-lainnya. Dan tentu setiap orang pasti mengalami itu, ya. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun yang tidak hidup baik-baik saja dan tidak hidup susah-susah terus ya. Kenapa? Karena itu akan diputarkan. Semua akan mengalami kehidupan susah, kehidupan senang. Ya. Lanjutkan, mohon. Nah, ini mungkin pernyataan yang memang sesuai dengan kehidupan kita. Paling tidak sekali seumur hidup kita pasti pernah merasa gelisah. Ada yang pernah merasa gelisah, hilang arah, atau bahkan depresi. Rasanya tidak mungkin kita tidak pernah mendapat masalah. Namanya hidup pasti bergerak naik dan turun. Ya, oke baik. Kalau dari apa
pendapat ini kira-kira teman-teman, apakah teman-teman pernah merasakan gelisah, hilang arah, bahkan depresi? Bisa nggak sih kita spill? Teman-teman boleh tulis deh di chat. Saya pernah gelisah karena patah hati. Atau karena misalkan dilamar nggak jadi-jadi. Atau karena misalkan nggak lulus karena dosennya galak, misalkan. Atau bimbingannya nggak maju-maju. Boleh kita spill ya. Saya lihat nanti di kolom chatnya, teman-teman kira-kira apa sih yang membuat kegelisahan teman-teman, terutama generasi saat ini. Kita akan lihat, coba. Ada yang bisa membuat men-sharing kita, apa sih sebenarnya kegelisahannya yang saat ini katanya angka depresinya luar biasa. Gelisah belum ketemu jodoh, aduh belum nikah, dari Mbak Nur Hayati. Ada lagi? Mana ini? Ayo, siapa? Mbak Nur Hayati katanya lagi menunggu tuh. Mbak moderator juga itu Lagi. kayaknya. Oh, Mbak moderator juga. Iya, Aduh, ada yang ngejar tunggu-tunggu. nih moderatornya ya. Ada lagi, kira-kira apa sih kegelisahannya? Mahasiswa akhir kayaknya itu apa Bu Dokter Skripsi yang ya? ya skripsi mungkin biasanya Ya, gitu kan. Yang skripsi ya. susah ditemuin Galau ya. gitu kan. Heeh. Susah ditemui dosennya, terus lagi malas ke perpus ya. Gelisah Waduh. hafalan Qurannya sedikit hilang, Masya Allah, ini hal Quran ya. Gelisah hafalannya, ternyata variasi ini. Tidak hanya gelisah urusan dunia. Ternyata ketika menghafal Quran juga merasa gelisah ya. Belum bisa menjadi pribadi lebih baik. Terus Mbak Astri gelisah karena belum bisa mengembanggain orang tua, Masya Allah. Jadi beragam ya ternyata saat ini yang kita alami. Dan pastinya itu memang itu menjadi keniscayaan. Jadi seorang mengalami masalah, mengalami kegelisahan itu adalah suatu keniscayaan. Gelisah ketika hilang ilmu yang telah dipelajari. Gelisah pas hafalannya lupa. Nah, ini yang para penghafal Quran ya. Nah, tadi ada beberapa saya lihat dari mahasiswa Universitas PTIK dan juga dari IKI. Mudah-mudahan kegelisahan-gelisahan tadi bisa sedikit nanti ada solusinya ya. Gelisah karena belum tentu sholat kita diterima, Masya Allah. Ini soleh-soleh banget yang di sini ya. Mas Rizky ini jangan dijauh-jauhin, ini harus dideketin. Ini udah pada soleh-soleh soalnya ya. Ya. Ampun, Bu. Ampun, ampun. Oke, baik. Banyak ya ternyata masalah-masalah kita tidak hanya masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita ya yang dekat. Ternyata berbagai persoalan dari mulai persoalan ibadah, persoalan kehidupan, persoalan ekonomi, persoalan sosial itu menjadi isu yang saat ini menjadi eh, apa? Menjadi masalah yang memang memberikan harus kita dapatkan solusinya ya. Sering gelisah karena kehilangan sesuatu. Aduh, ini siapa? Mbak Khairiyah Najah, sesuatunya itu apa ya kira-kira ya? Sesuatunya tanda tanyanya besar ini ya. Mudah-mudahan sesuatu yang baik-baik saja. Oke, kita bisa lanjut ya. Kenapa? Karena memang eh, kegelisahan, cemas, rasa rasa takut kehilangan itu adalah sebuah keniscayaan ya. Bisa dilanjut slide-nya. Oke, karena memang dalam Al-Quran Allah menjelaskan, nah, sebelum saya melanjutkan ke Al-Quran ini, data yang tadi sudah saya jelaskan bahwa banyak generasi muda depresi dan ingin mengakhiri hidup. Ternyata angka bunuh diri ya, bundi ya. Angka bunuh diri itu adalah usia 15 sampai 24 tahun. Berarti usia-usia kita nih. Jadi hati-hati Mas Mas Rizky harus terus di apa di Diawasin, ini diawasin, dokter. diawasi biar nanti tetap mereka hidupnya bergairah. Harus terus diawasin, Bu. Ya, untuk WHO, untuk dunia menyatakan bahwa depresi berada pada urutan nomor 4 penyakit di dunia dan diprediksikan akan menjadi masalah gangguan kesehatan yang utama. Secara nasional angka sekitar satu dari 100 orang. Jadi kalau di sini ada 100 orang itu satu orang mengalami depresi. Tapi tadi lumayan juga banyak yang mengalami gangguan juga ya. Masalah-masalah misalkan. Prevalensi depresi paling banyak dirasakan oleh kelompok usia 15 sampai 25 tahun atau generasi Z. Ya, Gen Z ya. Yang ini 2%. Ini data dari Kompas. Jadi ternyata angka depresi itu cukup tinggi ya di Indonesia maupun di dunia. Menjadi keempat. Kenapa? Karena depresi ini nanti akan mempengaruhi fisik kita. Sebagai contoh misalnya gini, saya lagi asik nih main ya, atau lagi asik makan sama Neng Unisah misalkan di kafe ya. Tiba-tiba saya dapat kabar, ya, dapat telepon kalau misalkan motor saya hilang. Kan tadinya sedang baik-baik saja ya, fisik kita juga sedang baik-baik saja.
Nah, ketika kita mendengar sesuatu yang tidak mengenakan, maka psikis kita akan merasa terganggu. Karena kehilangan tadi itu akan merasa gelisah, akan merasa cemas. Maka selain psikis yang akan sakit, ternyata depresi itu bisa mengakibatkan anggota tubuh kita akan menjadi lemas. Anggota tubuh kita akan menjadi sakit. Maka orang sakit jantung, sakit kanker, sakit paru-paru itu bukan hanya karena pola makan, bukan hanya karena pola tidur, tapi juga karena pikiran. Ya. Nah, kalau lagu-lagu zaman dulu kan bilangnya katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Padahal semua sama-sama sakit ya. Jadi ternyata sakit hati itu akan mempengaruhi gigi kita yang bolong. Nah, jadi organ mana yang paling lemah itu akan terkena. Kenapa? Karena kita dalam kondisi depresi. Maka hati-hati teman-teman ketika teman-teman sudah mulai cemas. Jadi depresi itu diawali dengan cemas. Kalau teman-teman cemas terhadap sesuatu itu harus sudah mulai warning. Berarti dalam diri kita itu perlu untuk mensiasati diri agar tidak masuk ke wilayah depresi. Kenapa kalau sudah masuk ke wilayah depresi itu perlu penanganan khusus ya. Nah, kenapa kita tadi punya masalah dan lain-lainnya? Ini dijelaskan juga dalam Al-Qur'an ya. Boleh di-share lagi, dilanjutkan. Nah, ini di surat Al-Ankabut hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Maka ujian ini adalah murni dari Allah. Jadi Allah memberikan ujian kepada manusia. Kalau musibah itu berarti ada efeknya dari diri kita. Bedanya. Jadi ada orang yang mengatakan ujian, musibah, ada lagi siksa atau azab. Ya. Kalau azab itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Kalau ujian, jadi Allah memberikan ujian. Allah memberikan penilaian kepada kita. Apakah kita layak atau tidak? Kenapa? Karena level kita akan naik. Sedangkan musibah itu apa-apa yang terjadi dalam diri kita atas keteladaran kita. Itu namanya musibah. Maka dalam Al-Quran disebutkannya ujian. Ujian itu sesuatu yang diberikan oleh Allah, ya, sedangkan kita dalam kondisi diuji atau dievaluasi. Dan kita juga jangan terlalu pede. Kenapa sih ujian itu datang bertubi-tubi pada saya? Kenapa sih saya selalu gagal? Kenapa sih saya nggak jadi nikah? Kenapa kayak saya tuh paling paling banyak mendapatkan masalah? Kata Allah nggak usah kegeeran. Kenapa? Karena Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah 155, "Walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarati wa basyiris sabirin." Dan pasti kami akan menguji. Nah, bahasanya pasti kami menguji. Jadi pasti ujian itu akan datang kepada siapa? Kepada siapapun manusia yang hidup. Ya, maka kalau tidak mau ada ujian ya sudah, berarti kita meninggal. Nah, maka di sini dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ada orang yang diujinya takut aja atau kelaparan. Ada orang yang susah hidupnya. Ada ya orang yang kekurangan harta, ada kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Ya. Maka kata Allah, bagi orang-orang yang kena ujian itu adalah hal yang biasa. Setiap orang akan diuji dengan kapasitasnya masing-masing. Maka jangan merasa ketika kita diuji sama Allah, kita aduh ya Allah paling kayaknya saya ini paling berat banget ujiannya nih. Atau paling kayaknya yang lain enak-enak aja nih ujiannya ya. Atau kayaknya yang lain nih nyaman-nyaman aja hidupnya. Nah, berarti cara menyelesaikan ujiannya orang itu berbeda-beda. Pada intinya setiap orang punya ujian, tapi cara orang menyelesaikan ujiannya berbeda-beda. Ada yang senang curcol, ya, senang curcol sama temennya. Jadi ngeluh aja ke temennya, sampai temennya bingung. Ya. Giliran dikasih masukan, gak terima. Ada yang senangnya curcolnya di status. Jadi sekarang itu Instagram, Facebook itu bisa eh, memperlihatkan karakter seseorang. Jadi kalau si tipe orang ini suka curcol, suka mengeluh, berarti tipenya banyak mengeluh, pengeluh ya. Nah, maka ketika kita membuat status, hati-hati. Kalau kita punya masalah, jangan dilibatkan
Kenapa? Karena jejak digital itu susah untuk dihilangkan.